Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pendekatan Kontekstual dan Pendekatan Saintifik. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Intan Pratiwi, Angelina Marta Yuniar, Ridho Ilham Widodo, dan saya sendiri Kini Kenyolanda. Saya di sini sebagai moderator. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Angel. Kepada Saudari Angel, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Niken. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul Pendekatan Kontekstual dan Pendekatan Saintifik. Lanjut, Niken. Apa itu contextual learning? Menurut Sanjaya, tahun 2006, ada 3 hal yang harus dipahami dalam CTL, yaitu yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Yang kedua, CTL mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Yang terakhir, CTL mendorong siswa untuk menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupannya. Selanjutnya, menurut Johnson tahun 2002, pendekatan kontekstual adalah suatu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya, nah, teman-teman, terdapat 7 komponen CTL ya di sini. Yang pertama itu konstruktivisme, yang kedua inquiry, yang ketiga questioning, yang keempat learning community, yang kelima modeling, yang keenam reflection, yang ketujuh authentic assessment. Lanjut. Saya akan membahas tentang konstruktivisme, di mana konstruktivisme itu proses belajar melalui pengalaman baru dan mengaitkan informasi yang diperoleh dari pengalaman ini dengan pengetahuan awal yang sudah dimiliki membentuk pengertian baru. Intinya, membangun pengetahuan baru bukan sekedar memperoleh pengetahuan baru. Dalam konstruktivisme ini lebih diutamakan siswa memperoleh dan mengingat pengetahuannya. Kemudian pengetahuan dalam konstruktivisme ini dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta saja ya, ataupun konsep ataupun kaidah yang dapat diambil dan diingat. Selanjutnya, inquiry atau menemukan. Itu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa dengan cara menemukan sendiri. Selanjutnya, questioning ataupun bertanya. Sudah tidak heran kan teman-teman maksud dari questioning ini? Pasti teman-teman juga banyak yang memakai question ini. Nah, questioning ini fungsinya adalah untuk menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui untuk lebih jelas lagi, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum. Interaksi majemuk ataupun multiple interaction bisa dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan antara siswa dengan orang yang berpengetahuan lain. Contohnya nih, di questioning ini, ketika habis ini kita kan pasti akan ada sesi tanya jawab. Di situ dilakukan questioning, yang artinya siswa dengan siswa. Ketika selain kelompok 4, boleh bertanya kepada kelompok 4, dan kelompok 4 akan menjawabnya. Itu yang dinamakan siswa dengan siswa. Selanjutnya,
Learning Community. Terima kasih kepada Saudari Angel yang telah memberikan materi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Intan. Kepada Saudari Intan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Intan Pratiwi, NIM A1C3190886, akan melanjutkan tentang materi pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya, menurut Kemendikbud 2014. Kemudian, karakteristik pendekatan saintifik. Menurut Hosman 2014, pendekatan saintifik memiliki karakteristik yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep hukum atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Lanjut. Tujuan pembelajaran pendekatan saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Oke, lanjut. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, artinya peserta didik tahu mengapa, kemudian pengetahuan, peserta didik tahu apa, dan keterampilan, yaitu peserta didik tahu bagaimana. Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Lanjut. Oke, langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu observing atau mengamati. Contohnya, ketika seorang guru menyuruh peserta didiknya untuk mengamati sebuah objek atau objeknya kita misalkan binatang atau tumbuhan. Kita suruh peserta didik itu untuk mengamatinya. Apakah ciri-cirinya seperti apa, terus bentuknya seperti apa. Yang kedua, questioning, menanya. Menanya contohnya ketika pada suatu forum kelas, ketika guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Contohnya, ketika guru memberikan hal baru untuk dicoba dan dilakukan pada peserta didik, otomatis peserta didik akan terpacu untuk mengeksperimen suatu objek tersebut. Yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Contohnya ketika seorang guru memberikan soal yang menghasilkan peserta didiknya untuk menalar dan membayangkan sesuatu. Kemudian yang terakhir yaitu seorang guru mengkomunikasikannya. Contohnya ketika guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari, untuk melatih gaya bahasanya, tutur bahasanya, maka dilakukanlah dengan cara mengkomunikasikannya. Terima kasih kepada Saudari Intan yang telah memberikan materi. Dan materi terakhir akan diberikan oleh Saudara Rido. Kepada Saudara Rido, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Niken. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, perbedaan, dan kesimpulan. Baiklah, langsung saja saya masuk ke share screen-nya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Saudari Angelina, itu pendekatan kontekstual merupakan pendekatan di mana guru itu membawa dunia nyata ke dalam kelas. Di mana guru tidak hanya memberikan sesuatu hal yang abstrak, melainkan sesuatu hal yang nyata. Nah, lalu apa bedanya
antara pendekatan kontekstual dengan pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional yang biasanya kita terapkan di pendidikan Indonesia yang masih banyak diterapkan. Nah, di sini kami mendapatkan sekitar 7 perbedaan seperti yang ada di PowerPoint ini. Yang pertama, pada pendekatan kontekstual itu siswa lebih aktif daripada pendekatan konvensional. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan pendekatan kontekstual itu menggunakan prinsip student center, di mana pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya membimbing siswa ke arah yang diharapkan, tanpa mengikut campur tangan yang berlebihan. Berbeda halnya pada pendekatan konvensional, itu di mana guru mengatur jalan berlangsungnya kelas. Guru yang memberikan materi, guru yang memberikan jadwal, semuanya dari guru. Sehingga siswa hanya mengikuti apa kata guru. Jadi sehingga siswa lebih pasif daripada pendekatan kontekstual. Yang kedua, itu ada kerjasama. Di pendekatan kontekstual, mereka tidak hanya belajar sendiri-sendiri, melainkan bekerja sama. Mengapa demikian? Karena dalam pendekatan kontekstual, guru biasanya memberikan proyek. Proyek ini tidak mungkin dikerjakan satu orang, di mana siswa harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan proyek yang diberikan oleh guru ini. Sedangkan pada pendekatan konvensional, itu teori, lalu memberikan latihan, lalu ulangan. Yang cenderung siswa itu individual. Terima kasih kepada Saudara Ridho yang telah memberikan materi. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dilanjutkan di sesi tanya jawab. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.